Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman kecilku? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Kita masih di subtema 3. Hari ini pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia yang pertama yaitu tentang menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Kalian simak baik-baik ya. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, tanda sekali. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Kemudian yang kedua, tandanya dua, yaitu tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Kemudian yang ketiga, tandanya 3 yaitu memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Bacalah puisi di bawah ini sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Sebelum diberi tanda jeda, aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, setelah diberi tanda jeda, aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Materi pembelajaran yang kedua yaitu langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Berikut langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi yaitu tinggi rendah nada, tempo yaitu cepat lambatnya pengucapan kata-kata, irama yaitu panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, serta pelafalan yaitu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Dan yang keempat, memperhatikan mimik. Materi yang ketiga yaitu penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian.
menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Nah, kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi tersampaikan kepada pendengar. Materi selanjutnya yaitu mendeklamasikan puisi. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Berikut hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat, agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. Dan yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan, sehingga tidak perlu membawa teks. Kemudian yang ketujuh, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Pembelajaran yang terakhir dari bahasa Indonesia yaitu mendeklamasikan puisi teman. Lakukan hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Yang kedua, berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Yang ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Nah, saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal berikut juga. Yang pertama, sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Yang kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Dan yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Kemudian, setelah itu, ucapkan terima kasih ke penonton. Dan tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Pelajaran yang kedua yaitu PPKN. Materi pembelajaran PPKN yaitu keragaman agama dan tempat ibadah. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Untuk umat Kristen adalah gereja. Untuk umat Katolik adalah gereja. Umat Hindu adalah pura. Umat Buddha adalah wihara. Dan umat Konghucu adalah kelenteng. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga yaitu yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya.
Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Pembelajaran selanjutnya itu Hari Besar Keagamaan. Umat Islam hari besarnya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Miraj. Kemudian Kristen yaitu hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk Katolik, hari besar keagamaannya yaitu Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk umat Hindu, hari besar keagamaannya yaitu Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Kemudian, umat Buddha, hari besar keagamaannya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Dan Konghucu, hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gome. Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaannya. Materi PPKN yang terakhir yaitu keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaannya masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Alhamdulillah, selesai sudah materi pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN hari ini. Nah, jangan lupa kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Oke, sekian dan terima kasih pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.